Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sandiaga Uno masuk dalam 5 tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi berdasarkan survei parameter politik Indonesia. Konsistensi elektabilitas dari para tokoh ini dinilai bisa menentukan kesolidan koalisi parpol jelang pemilu dan pilpres mendatang. Hasil survei elektabilitas bakal calon presiden berbasis pertanyaan terbuka oleh Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia menunjukkan ada 5 tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi jelang Pilpres 2024. Pertama ada nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 25,4%. Disusul Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan 19,0%. Selanjutnya ada nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan elektabilitas 17,8%. Lalu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 7,3%, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan 5,3%. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, elektabilitas dari para tokoh inilah yang nantinya akan menentukan kesolidan koalisi partai politik menghadapi pemilu dan Pilpres 2024. Koalisi itu akan konsisten, akan terus sampai 2024 kalau kepentingannya sama, dan yang paling penting jagoannya akan memungkinkan memenangkan pertarungan. Tanpa itu semua saya kira koalisi akan bubar jalan. Sebelumnya Partai Nasdem meyakini 3 nama bakal capres yang sudah ditetapkan Partai Nasdem di ajang Rakernas tidak akan tergoyahkan dari berbagai hasil lembaga survei. Kami sudah melakukan survei di hampir semua dapil. Itulah nama-nama yang prominent. Nah, jadi tentu ini kami mensyukuri 2 nama capres yang kami usulkan itu selalu berada di dalam big three. Nah, sejauh ini tidak akan menjadi tergoyahkan ya menurut saya. Di sisi lain PDI Perjuangan menyatakan dalam rangka mencari calon presiden yang tepat untuk diusung, partai berlambang banteng ini tidak akan bergantung kepada berbagai hasil lembaga survei. Dalam hal ini PDI Perjuangan akan tetap menunggu keputusan Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri. Terus terang Partai PDI Perjuangan itu tidak terlalu fokus dan bergantung pada survei. Ya karena kan survei itu kan bukan menjadi ukuran bagi partai kami. Secara kader ya utuh itu ya satu untuk ke bawah. Kurang dari 2 tahun lagi pemilu dan Pilpres 2024 akan berlangsung. Sejumlah partai politik mulai menyiapkan ancang-ancang, namun sebagian parpol lainnya belum mau buka-bukaan, baik soal koalisi maupun bakal capres yang akan diusung. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Apa saja faktor yang membuat kelima tokoh ini memiliki elektabilitas tertinggi menurut survei parameter politik Indonesia? Lalu sejauh mana elektabilitas kelima tokoh ini mempengaruhi soliditas koalisi partai politik jelang pemilu dan parpol 2024? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam, Livi. Mas Adi, apa alasan 5 tokoh ini Anda sebut punya pengaruh besar pada kesolidan koalisi parpol nantinya? Sebenarnya kalau dikutip secara utuh, saya sebenarnya mensimulasikan ada sekitar 6 soal pencapresan. Misalnya pertanyaan terbuka, kemudian 10 nama, ada 7 nama, kemudian ada 5 nama, dan 3 nama ya. Nah 5 nama ini menurut kita adalah orang-orang yang dinilai punya potensi bisa maju di Pilpres 2024. Argumennya 2 hal, misalnya seperti Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies adalah mereka yang punya elektabilitas yang saat ini masuk 3 besar. Kemudian misalnya disusul oleh Sandiaga Uno dan AHY yang berada di peringkat keempat dan kelima, Livi. Kenapa orang-orang ini dinilai punya potensi? 1, karena mereka punya bekal elektabilitas. Dan 2, mereka ini adalah punya akses ke partai ya. Misalnya AHY sebagai Ketua Umum Demokrat, Prabowo Subianto adalah sebagai Ketua Umum Gerindra. Variabel-variabel ini yang sebenarnya bisa menjelaskan kenapa nama 5 capres ini atau figur ini menurut kita adalah orang yang sangat potensi. Tentu sebenarnya kalau melihat dalam 15 simulasi, di situ ada Mbak Puan Maharani, Erlangga Hartarto yang juga sebenarnya dinilai punya potensi maju. Sekalipun elektabilitasnya nggak signifikan, tapi
Mbak Puan misalnya dengan Pak Erlangga itu adalah orang yang punya golden ticket di internal partai yang sangat mungkin untuk bisa bertanding di 2024. Mengingat Undang-Undang Pemilu kita mengatakan capres dan cawapres adalah mereka diusung oleh partai ataupun gabungan partai Oke, politik. Mas Adi, kalau kita lihat dari beberapa survei sebelumnya, dari sejumlah lembaga survei kita bicara soal elektabilitas, nama Ganjar Pranowo, nama Anies Baswedan itu memang sudah bulak-balik jadi figur yang diunggulkan kalau kita bicara soal elektabilitas. Kalau tadi Anda juga sempat singgung soal ada salah satu kriteria itu ya punya akses ke partai. Tapi nama Sandiaga Uno ini kan tidak diunggulkan dan juga tidak bisa dikatakan punya akses ke partai politik. Kenapa elektabilitasnya menurut survei Anda ini cukup tinggi? Pertama sederhana, publik terkonfirmasi dengan Sandiaga Uno itu sejak Pilkada serentak 2017. Ketika bersandingan dengan Anies Baswedan, secara perlahan Sandi itu dinominasikan sebagai kandidat yang sangat potensial menuju jalan panjang 2024. Apalagi misalnya ketika Pilpres 2019 yang lalu, Mbak Livia, Sandi ini adalah pasangan dari Prabowo Subianto. Sandi memang namanya sempat hilang setelah kalah Pilpres, tapi ketika beberapa waktu tahun yang lalu Sandi menjadi menterinya Jokowi, secara perlahan namanya rebounds. Full kembali karena dari segi popularitas Sandi ini cukup luar biasa. Nomor 2 dan bahkan nomor 3 di bawah Prabowo Subianto. Artinya orang kenal dengan Sandiaga Uno. Cuma memang belum terkonfirmasi sebagai kandidat capres. Nah, setelah jadi menteri, ketika Sandi misalnya sedang keliling Indonesia dengan fungsinya sebagai menteri, secara perlahan orang mengait-ngaitkan dengan Pilpres. Pikiran masyarakat ikut kan sederhana. Orang yang kenal, kemudian suka keliling, ketemu masyarakat, bekerja, kira-kira begitu. Kemudian disebut sebagai orang yang dinilai punya potensi. Ingat ya, kata kuncinya itu adalah orang yang dinilai punya potensi untuk bisa maju di 2024. Ini kemudian bisa menjelaskan kenapa Sandi juga muncul dalam survei. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya. Kalau kita lihat selisih elektabilitas versi lembaga survei Anda antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto itu kan kisarannya cukup tinggi, 5-6%. Koreksi saya kalau salah. Kenapa gapnya bisa begitu tinggi? Biasanya kalau lembaga survei lain tuh tipis-tipis aja bedanya. Ya, ada beberapa penjelasan. Banyak. Pertama ya, Prabowo itu memiliki basis pemilih yang sampai saat ini cukup kuat. Kalau dilihat kecenderungan rata-rata misalnya, Prabowo Subianto itu memang merajai survei sejak 2019, 2020, dan 2021, Livi. Jadi belum ada konfirmasi sebenarnya kalau Ganjar itu akan menguat. Tapi ketika ada pergantian tahun 2001 ke 2022, muncul secara signifikan kekuatan Ganjar Pranowo. Faktornya satu, yaitu bahwa migrasi dari pendukung Jokowi itu secara total mendukung Ganjar Pranowo. Yang kedua, Ganjar ini dipilih oleh sejumlah partai politik basis konstituennya. Pertama dari PDIP, ada juga dari Golkar, ada dari Demokrat. Hampir semua partai politik itu sebagian besarnya juga mendukung Ganjar Pranowo. Yang ketiga yang kita temukan itu Pak Ganjar ini di Jawa Timur kuat, ya, kemudian di Jawa Tengah kuat, dan di DIY kuat. Dan itu nyaris tanpa lawan tanding, terutama di Jawa Tengah yang mendapatkan suara kurang lebih 48,sekian%. Prabowo misalnya tidak punya basis sekuat Ganjar Pranowo. Misalnya di Jawa Barat memang Prabowo Subianto itu paling kuat ya. Tapi kisaran angkanya selisihnya dengan yang lain tidak lebih dari sekitar misalnya nih 3 atau sampai 4%. Gitu. Ini yang kemudian menjelaskan kenapa Ganjar ini selisihnya agak mulai signifikan. Karena basisnya agak mulai menguat. Di Jawa Tengah misalnya disapu bersih sama Ganjar Pranowo. Yang lain itu cuma dikasih 7%, 6%. Begitupun di Jawa Timur saat ini sudah mulai mengungguli kandidat yang lain. DIY juga tidak ada lawannya. Ada basis-basis konstituen yang tidak terkalahkan oleh kandidat yang lain. Oke, Mas Adi, pertanyaan terakhir untuk Anda. Bagaimana atau apa langkah yang harus dilakukan 5 figur ini untuk merawat elektabilitas? Karena Pilpres masih 2024, meskipun sejumlah lobi-lobi dan juga komunikasi politik sudah terjalin mulai dari sekarang. Kalau melihat preferensi pilihan politik ada 2, Livi. Pertama preferensi psikologis dan preferensi rasional. Jadi pertama pencitraan itu penting. Pertama adalah meningkatkan popularitas. Ganjar ini kan dari segi popularitas kalah jauh dari Prabowo, kalah jauh dari Sandi, dan kalah jauh dari Anies Baswedan.
tapi dengan popularitas yang sekitar 77 itu dikonversi oleh Ganjar sebagai elektabilitas. Jadi Ganjar itu kerja kerasnya adalah supaya semakin dikenal oleh publik. Kan Ganjar selama ini kan cuma dikenal di sekitaran Pulau Jawa aja, tapi di luar Pulau Jawa agak kurang signifikan. Dan yang kedua yang paling penting bagi Ganjar, terutama partai-partai yang lain, adalah memastikan bahwa soal tiket pencapresan itu ada. Karena kalau bicara tentang internal, Oke. Pak Ganjar saat ini sedang head to head betul dengan Mbak Puan Maharani. Begitupun dengan yang lain ya. Selain untuk melakukan kerja-kerja politik yang nyata, Oke. maka kita dipastikan bahwa pencapresan tiket itu adalah segala-galanya. Percuma punya elektabilitas sampai ke ujung langit, tapi kalau tiket pencapresannya tidak ada, maka semua hanya akan menjadi suara-suara publik yang kemudian tidak akan menyasar apapun. Iya, ya percuma punya elektabilitas bagus, tapi kalau nggak dicalonkan juga jadi calon presiden nanti. Intinya kira-kira gitu ya. Terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Indonesia.